Waalaikumsalam Pak Latif. Semangat ya. Tadi dari kegiatan tadi banyak apa juga lah Pak Latif. Ada rasanya kayak apa ya? Karena saya memang biasanya mengajar itu nggak pernah dilihat sama rekan sejawat atau bagaimana itu penilai kan. Mungkin dari penampilan saya mungkin ada yang kurang-kurang saya bilang Pak Latif. Nah, ini izin Pak Bi Iya, ya. mari, Pak. Saya menyampaikan hasil yang saya amati tadi dari apa tadi, bukan menggurui atau memberikannya, hanya sekedar memberikan refleksi supaya nanti Pak Abi juga kedepannya lebih bisa meningkatkan performa dan yang lainnya tadi. Tapi di bagian Pak Abi, saya terbawa nih tadi. Apa tuh? Saya terbawa jadi murid kayaknya tadi. Saking apa ya tuh Pak Latif? Anak-anak itu tunjuk tangan, saya tunjuk tangan juga tadi gitu. Tanpa disadari. Tanpa disadari tunjuk tangan juga gitu. Akhirnya saya terbawa dengan suasana yang Pak Abdi ciptakan. Iya, siap. Di kelas itu, padahal saya nggak sadar sedang apa, ternyata saya terbawa gitu. Terbawa, artinya ada yang Pak Abdi ciptakan dalam pembelajaran sudah mengajak siswa semuanya untuk lebih aktif lagi gitu kan. Nah, memang luar biasa sekali Pak Abdi. Nah, jadi Gimana Pak Pak Abdi, kalau boleh bisa apa, saya bertanya, kira-kira bagaimana pendapat Pak Abdi tentang performa tadi Pak Abdi? Yang tadi kita lakukan pembelajaran di kelas. Dari kegiatan yang kita lakukan tadi Pak Latif ya, dari simulasi mengajar yang saya praktekkan tadi di kelas, memang saya merasakan Pak Latif, istilahnya dampak dari penggunaan media pembelajaran itu ya kan, istilahnya memang siswa sangat antusias. Istilahnya dari yang beberapa siswa yang saya amati pada saat proses pembelajaran itu memang acuh tidak acuh, ini jadinya mereka termotivasi untuk aktif. Karena mungkin saya merasa memang dampak media yang saya tampilkan tadi itu memang memancing dan saya tahu mereka. Jadi saya pun menyadari ternyata dampak penggunaan media yang tepat ini kepada peserta ini sangat berpengaruh tuh dalam menciptakan iklim suasana belajar di dalam kelas. Lebih hidup lagi ya, lebih semangat lagi, anak antusias sekali. Iya benar. Saya lihat istilahnya mereka lebih istilahnya macam yang saya tengok video tadi ya kan. Istilahnya kan saya kan tadi kan mengajarkan tentang ini peredaran darah ya kan, peredaran darah manusia. Mungkin selama ini kan saya kan sulit untuk menciptakan benda asli istilahnya, mungkin saya mencari jantung itu ya kan. Jadi dengan ada simulasi video yang saya tampilkan tadi Pak Latif, istilahnya anak itu dari bayangan yang hayal yang awalnya memang dihayal yang berbeda-beda dari setiap anak jadi satu fokus tujuan yang sama dari video yang saya sampaikan tadi. Itu yang sangat menarik saya lihat. Terus antusias siswa pun sangat wah gitu kan saya tengok ya kan. Terengah-engah gitu dari itu saya bilang tadi. Betul. Terbawa gitu. Iya benar. Terbawa. Betul Pak Latif. Iya betul. Terbawa. Jadi secara tidak langsung terikut kita materi suasananya. Iya benar. Lebih fokus dia untuk melihat video dengan audio Pak Abdi yang pengajian, kemudian bagaimana cara penyampaiannya membawa, ternyata media pembelajaran yang Pak Abdi pilih sangat berhasil dalam menggait atau membawa pembelajaran siswa lebih aktif lagi. Jadi penilaiannya gimana Pak Abdi? Untuk ini penilaiannya saya rasa udah dikatakan baik lah Pak Latif ya. Bisa dikatakan baik. Kita lihat dari LK lembar kerja LKPD ya kan. Saya lihat hampir seluruh materi yang saya sajikan, saya adakan refleksi dengan LKPD tadi, nilainya sangat memuaskan semua Pak Latif. Artinya pemahaman siswa dengan Pak Abdi sampaikan video materi, mereka cepat lebih memahami. Ketika dikasih LKPD, iya benar ya. Jadi mereka. apa yang didapatkan mereka itu langsung dituangkan dalam LKPD, ya memang sesuai dengan harapan saya tadi Pak Latif. Iya betul. Memang luar biasa sekali. Jadi izin Pak Abdi, mari. Saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Yang saya amati tadi di kelas sangat luar biasa. Pak Abdi membawakan pembelajaran mulai dari alur persepsi, ikuti refleksi kolaborasinya dengan anak sangat luar biasa sekali, hidup, kemudian terarah. Ini saya suka tadi, terarah, runtut ya Pak, sistematisnya luar biasa sesuai dengan pedoman dan kaidah-kaidah rencana pelaksanaan program itu kan, rencana pembelajarannya dan materinya nih saya suka. Padat, singkat, jelas. Ini suka nih. Padat, singkat. Iya. Karena materi ini selama ini saya memang agak kesulitan Pak Latif untuk istilahnya memberi pemahaman kepada peserta didik, khususnya yang tadi yang peredaran darah ya kan. Itu memang selama ini saya memang berpikir saya memang mencari apa ya solusi yang tepat, istilahnya sekira
materi yang saya sajikan ini memang betul-betul tersampaikan. Iya. Dari pertemuan kita sebelumnya yang lalu ya kan, saya mengadakan refleksi coaching di awal bersama Pak Latif untuk menggagas penggunaan media Iya. belajar ini kan. Ternyata hasilnya memang sesuai dengan saya harapkan. Sesuai estimasi ya. Jadi selama ini gambaran saya beranggapan siswa itu sulit untuk memahami materi ini ya kan. Jadi sekarang tergambar. Berarti ekspektasi Pak Abi tercapai nih ya. benar sekali. Ekspektasinya tercapai dengan media pembelajaran Iya, gitu. Jadi setuju ya pendapat saya. Ya? Setuju Pak Latif. Betul sekali tuh arahannya. Iya. Jadi untuk kedepannya nih Pak Abi, di materi ini yang saya lihat sangat berhasil nih mengenai siswa, mengajak siswa, memberi pahaman pada siswa. Jadi untuk kedepannya, apalagi rencana Pak Abi akan Bapak lakukan ini? Nanti yang kedepannya tetap saya akan tetap menggunakan ini media pembelajaran sebagai penyampai materi yang saya anggap mungkin miskonsepsi bagi peserta didik. Itu tetap akan saya terapkan. Yang kedua nanti mungkin saya akan lebih mengkombinasikan tentang LPPD-nya lebih variatif ya kan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Saya mungkin tidak akan berpatokan misalnya siswa mesti menjawab sesuai dengan secara lisan, mungkin nanti bisa mereka menyampaikan secara tulisan atau secara langsung ucapan langsung kepada rekan sejawatnya yang akan digunakan. Jadi mungkin saya nanti yang akan saya perbarui mungkin itu Pak Latif. Berarti bagaimana pelatih vokal mereka dalam menyampaikan pendapat mereka terhadap pemahaman materi yang mereka dapatkan bersama sejawat, dan yang paling penting Pak Abi menurut bahasa mereka. Betul, pakai bahasa sendiri Pak Latif. Pakai bahasa sendiri. Jadi tidak kaku ya Pak Latif. Anak itu lebih paham dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi tidak terfokus dengan harus bahasa yang ilmiah yang lain, tapi anak itu mengerti ya dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi yang Bapak amati dan catat dari perform tadi gimana Pak? Yang saya catat kalau segi positifnya yang seperti tadi Pak Latif, betul saya akan tetap melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ini kan yang sesuai dengan materi ajar. Yang kedua mungkin ada catatan kecil saya mungkin agak kurang, mungkin nanti saya ke depannya mungkin akan lebih melibatkan seluruh peserta didik saya supaya lebih aktif lagi Pak Latif ya kan. Karena yang tadi saya amati di kelas hanya peserta didik yang istilahnya memang yang saya tuju yang memang betul-betul yang memang saya yakini mereka memang mampu. Cuman saya masih ada keraguan siswa yang memang tidak aktif ini memang dia mau mengacungkan tangan, cuma saya tidak ada rasa keyakinan saya bahwa siswa itu mampu untuk menjawab pertanyaan pemancing saya tadi gitu. Seharusnya kan saya kan lebih merata memberikan kesempatan kepada peserta didik. Setuju. Saya rasa nanti kadang anak itu juga Pak Bi, dia malu-malu betul. Kadang yang tadi yang kayak Rizky tadi itu kan, betul. Bagas itu kan langsung mau saya Pak. Iya, karena dia lebih dominan Pak. Jadi tadi yang malu-malu tadi, akhirnya mungkin kita besok lebih jeli lagi ya, memberikan kesempatan yang merata gitu. Oke, terakhir Pak Bi, dari saya kira-kira nih apa yang Bapak dapat dari kegiatan coaching ini tadi? Dari kegiatan coaching ini sangat bagi diri saya Pak Latif ya sangat bernilai positif sekali kan bagi diri saya. Saya bisa merefleksi dengan khususnya sama Pak Latif ya kan dari rekan sejawat saya ya kan. Dimana selama ini kan saya kan berpatokan hanya mengandalkan diri saya sendiri Pak Latif dari masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Ternyata dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ini saya bisa menentukan ide-ide dan gagasan baru yang benar-benar nanti bisa saya terapkan di kelas. Jadi pembelajaran itu saya rasa memang bukan melibatkan satu komponen saja. Saya beranggapan ternyata ada sih komponen-komponen yang lain seperti rekan sejawat, kemudian mungkin lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang bisa kita jadikan sumber pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depannya. Berarti pengaruh rekan sejawat, kemudian lingkungan, benar. kemudian media tadi berpengaruh besar dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Oke Pak Bi, siap. Terima kasih coachingnya. Semoga kendala-kendala yang Pak Abdi temukan di kelas bisa teratasi dengan semua sumber daya alam yang ada di kelas, kemudian dengan stakeholder yang ada. Intinya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, dan anak-anak kita paham, kemudian meningkatkan hasil belajar mereka, sehingga anak-anak bisa sampai kepada
kebahagiaan dunia akhirat. Iya, sesuai dengan kehadiran di Iya, mana? iya, diajak Dewantara lagi pemikirannya nih Pak Adi. Oke Pak Abdi, Mari Pak Lante. terima kasih atas apanya, semoga sukses selalu. Sama-sama Pak Lante ya. Terima kasih atas supportnya, kerjasamanya selama ini sama Siap. saya, bersama saya dan kegiatan yang bisa berbantu sekali. Oke, siap. Makasih Pak Abdi. Sama-sama, Pak Lante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.